Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen Hanafi Hadi Susanto SHIME dan juga seluruh teman-teman yang berbahagia. Kali ini kelompok kami yang beranggotakan Muhammad Zainul Haq, Nikmatul Fitriah Mukaromah, dan juga Teni Nur Kholistiani akan membahas materi mengenai pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Pengambilan keputusan dan pemecahan masalah itu merupakan salah satu aspek yang fundamental dan penting dalam total quality management. Di satu pihak, keputusan yang baik itu memang dapat menurunkan jumlah masalah yang timbul, namun di lain pihak, lingkungan kerja itu tidak mungkin benar-benar bisa terbebas dari masalah. Nah, oleh sebab itu diperlukanlah pemahaman mengenai proses pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Langsung ke poin pertama. Di sini saya Muhammad Zainul Haq. Di sini saya menjelaskan pengambilan keputusan. Yang pertama, pengambilan keputusan merupakan proses pemilihan suatu rangkaian tindakan dari dua atau lebih alternatif. Definisi ini mencakupi dua hal, yaitu penentuan pilihan dan pemecahan masalah. Menurut G.R. Terry menemukan bahwa pengambilan keputusan merupakan suatu proses, yaitu melalui serangkaian tahap-tahap aktivitas yang menghasilkan keputusan. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai metode pemecahan dan pencegahan masalah. Nah, sebelum itu perlu diketahui pengertian dari masalah sendiri, yaitu suatu keadaan di mana tujuan yang dirumuskan belum diketahui cara mencapainya. Jadi di sini terdapat kesenjangan atau ketidaksejajanan. Itu adalah salah satu pengertian dari masalah. Ketika ada masalah, maka ada metode tersendiri untuk pemecahan atau pencegahan sebelum masalah itu timbul. Nah, dalam hal ini ada dua model untuk pemecahan masalah yang sekaligus mengarahkan pada perbaikan berkesinambungan untuk selanjutnya. Di sini pertama ada dari siklusnya Deming atau Deming. Mohon maaf ketika saya masih membaca karena saya juga masih kurang tahu untuk membaca yang benar itu Deming atau Deming. Pertama, di sini ada mengembangkan rencana untuk perbaikan atau plan. Nah, meskipun belum terjadi masalah, sebaiknya disusun rencana perbaikan, terutama yang berkaitan dengan proses. Rencana perbaikan ini meliputi beberapa tahap. Itu pertama, mengidentifikasi peluang dilakukan perbaikan. Kedua, dokumentasi proses yang ada saat ini. Ketiga, menciptakan visi proses yang diperbaiki. Dan yang keempat yaitu menentukan cakupan usaha perbaikan. Itu untuk yang plan pertama. Kemudian yang kedua, melaksanakan rencana yang dibuat atau do. Nah, rencana yang telah disusun itu diimplementasikan secara bertahap, mulai dari skala kecil selama periode waktu tertentu sampai ke skala yang besar. Kemudian yang ketiga, memeriksa hasil yang telah dicapai atau cek. Nah, hasil dari implementasi tahap kedua tadi itu diperiksa dan dicatat akan dijadikan dasar bagi langkah untuk menyesuaikan dan juga untuk perbaikan di mendatang. Kemudian terakhir keempat, menurut siklusnya Deming ini ada melakukan penyesuaian bila diperlukan. Nah, langkah ini adalah mengulangi siklus untuk rencana perbaikan selanjutnya dengan kembali pada komponen pertama atau plan dari modelnya Deming ini. Setelah ada siklus Deming, kedua dari metode pemecahan dan pencegahan masalah itu ada metode dari Perry Johnson. Nah, metode ini merupakan pendekatan yang diterapkan dalam total quality management sehubungan dengan tiga karakteristik berikut. Pertama yaitu mengutamakan kerja sama tim dalam pemecahan masalah. Kedua, berfokus pada perbaikan berkesinambungan. Dan yang ketiga, memperlakukan masalah sebagai sesuatu yang wajar atau normal karena adanya perubahan.
metode-metode yang dapat dilakukan untuk pemecahan dan pencegahan masalah menurutnya Perry Johnson ini pertama yaitu membentuk tim pemecahan masalah. Dasar pemikiran yang melandasi perlunya pembentukan tim adalah dengan menggabungkan pengalaman, kemampuan khas, dan pandangan dari beberapa individu. Nah, pertimbangan mengenai susunan tim harus didasarkan pada kebutuhan, ukuran, serta kondisi organisasi. Metode kedua yaitu mendiskusikan daftar masalah yang dihadapi. Masalah harus ditanggapi secara sistematis. Ada beberapa pertanyaan yang sangat menolong dalam langkah menyusun suatu daftar masalah. Ketiga yaitu membatasi daftar masalah. Hal ini tentunya bertujuan untuk memisahkan antara masalah dengan gejala. Selanjutnya yaitu mendefinisikan masalah. Nah, definisi masalah terdiri atas dua bagian, yaitu gambaran tentang kondisi atau keadaan dan juga gambaran mengenai perbedaan yang ada. Nah, terdapat beberapa alasan perlunya dilakukan penentuan atau definisi masalah ini. Untuk apa? Tentunya jika masalah ditentukan dengan baik, maka definisi tersebut akan menunjukkan pokok permasalahan yang dihadapi. Definisi masalah yang buruk akan cenderung membatasi pikiran dalam mencapai pemecahan. Kelima, metodenya yaitu memilih dan memprioritaskan masalah yang akan diatasi. Setelah masalah didefinisikan, tim dapat memprioritaskan masalah yang akan ditangani. Kemudian keenam yaitu mengumpulkan informasi mengenai masalah yang dihadapi. Nah, bila masalah telah diprioritaskan, pendekatan yang harus dilakukan adalah mengumpulkan semua informasi yang tersedia mengenai masalah tersebut. Kemudian adalah berusaha menemukan solusi optimal. Langkah yang pertama kali dilakukan dalam membuat definisi solusi yang secara jelas menerangkan mengenai pengaruh dari solusi tersebut. Dan metode terakhir yaitu mengimplementasikan solusi optimum. Langkah ini merupakan langkah yang paling kritis dan juga langkah yang paling akhir dari metodenya Perry Johnson untuk pemecahan dan juga pencegahan masalah. Selanjutnya itu alat pemecah masalah dan pengambilan keputusan. Yang pertama, cause and event diagram merupakan diagram yang menunjukkan berbagai penyebab dari sebuah event yang spesifik. Yang kedua, Flowing Heart merupakan bagan yang menunjukkan aliran dalam program atau prosedur dalam sebuah sistem. Yang ketiga, Pareto Chart merupakan grafik berbentuk batang yang menunjukkan masalah berdasarkan urutan banyaknya jumlah kejadian. Yang keempat, Run Chart adalah alat untuk mengembangkan atau memperbaiki sebuah proses. Yang kelima, History Graph manfaat histogram untuk memberikan gambaran atau informasi tentang variasi sebuah proses. Yang keenam, Control Chart berguna untuk memastikan apakah proses misal pendidikan dalam sedang keadaan yang kontrastik. Yang ketujuh, scatter diagram disebut dengan diagram tebal yang berfungsi untuk melakukan pengujian seberapa kuat hubungan antara dua variabel dan untuk menentukan jenis hubungan dari dua variabel tersebut.
Selanjutnya, di sini ada tipe-tipe pengambilan keputusan yang juga terbagi menjadi dua. Pertama, yaitu keputusan yang diprogram, dan yang kedua yaitu kebalikannya, keputusan yang tidak diprogram. Dari yang pertama, yaitu keputusan yang diprogram. Apa itu maksudnya? Jadi maksudnya di sini itu keputusan dibuat menurut kebiasaan, aturan, atau prosedur. Nah, keputusan ini cenderung bersifat berulang-ulang atau rutin, bisa melalui pengalaman dan juga perjalanan waktu. Untuk contohnya apa saja? Contohnya itu adalah penetapan gaji karyawan baru, kemudian penentuan masa dan lamanya cuti karyawan, seperti itu untuk contohnya. Itu karena sudah di program. Kemudian untuk tipe yang kedua yaitu kebalikannya, keputusan yang tidak diprogram. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu di sini pengambilan keputusan merupakan keputusan yang berkenaan dengan masalah-masalah baru, khas ataupun khusus. Nah, biasanya hal ini bersifat tidak terstruktur. Manajer cenderung menggunakan judgement atau intuisi dan kreativitasnya. Banyak pula perusahaan itu yang membentuk tim pengambil keputusan atau memanfaatkan simulasi komputer untuk mengambil keputusan yang tidak diprogram seperti ini. Poin aspek-aspek dalam pengambilan keputusan. Paling tidak terdapat 3 aspek penting dalam proses pengambilan keputusan dalam suatu lingkup perusahaan. Nah, ketiga aspek tersebut, pertama, ada keterlibatan karyawan, ada informasi, dan juga kreativitas. Nah, pertama, saya akan membahas mengenai keterlibatan karyawan dalam proses pengambilan keputusan. Keterlibatan karyawan akan mendukung penyempurnaan proses pengambilan keputusan. Tentunya karyawan akan memiliki rasa kepemilikan terhadap keputusan yang prosesnya juga melibatkan mereka. Di samping itu, keterlibatan karyawan juga dapat membantu manajer dalam melakukan evaluasi atau perbaikan dan dalam memilih alternatif secara lebih baik. Keterlibatan karyawan dalam suatu proses pengambilan keputusan bukanlah suatu usaha yang bebas dari masalah. Untuk masalah potensial utama yang bisa saja timbul yakni seperti melibatkan karyawan membutuhkan waktu yang lebih, sedangkan manajer itu tidak selalu memiliki waktu yang lebih. Masalah potensial selanjutnya yakni karyawan meninggalkan pekerjaannya dan dapat pula menimbulkan konflik di antara anggota setim. Selain itu, juga timbulnya kecenderungan kompromi yang belum tentu merupakan keputusan terbaik karena terlalu banyak orang yang diajak musyawarah sehingga menimbulkan kompromi tersebut cenderung belum memunculkan keputusan yang terbaik. Yang kedua, yakni peranan informasi dalam proses pengambilan keputusan. Agar dapat mengambil keputusan yang tepat dibutuhkan informasi, itu jelas ya. Nah, informasi sendiri itu merupakan data yang sudah diubah ke dalam format yang bermanfaat dan relevan dengan proses pengambilan keputusan. Data yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan yakni data yang tentunya juga relevan dengan pengambilan keputusan tersebut. Informasi erat kaitannya dengan proses komunikasi yang membutuhkan 3 komponen, yakni ada pengirim pesan, ada perantara, dan juga ada penerima pesan. Setiap saat, manajer itu dibanjiri dengan berbagai informasi yang tidak semuanya dibutuhkan maupun relevan dengan kebutuhannya. Apabila hal ini muncul, maka si manajer mengalami fenomena yang disebut information overload. Nah, keadaan ini dapat menyebabkan terjadinya beberapa hal, semisal kebingungan, frustasi, memberikan perhatian yang terlalu berlebihan terhadap hal-hal yang memang tidak penting, terjadinya kelambatan yang tidak perlu dan tidak produktif, kemudian kurangnya memperhatikan hal-hal yang malah lebih penting. Sehingga harus melakukan strategi yang diterapkan untuk menghindari information overload tersebut, semisal memeriksa semua laporan reguler yang diterima atau membentuk susunan laporan yang efisien dan sesuai dengan keinginan pengambilan keputusan. Bisa juga dengan menggunakan manajemen information system database dengan memanfaatkan terminal komputer. Untuk yang ketiga, yakni pentingnya kreativitas dalam proses pengambilan keputusan supaya dapat
berhasil di pasar yang selalu berkembang dan berubah dengan cepat, organisasi dapat melakukan perubahan dan penyesuaian dengan cepat. Tentunya hal ini membutuhkan kreativitas pada semua level organisasi. Nah, kreativitas dapat dipandang sebagai salah satu pendekatan dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan yang bersifat imajinatif, orisinil, dan inovatif. Ada 3 strategi yang dapat digunakan seorang manajer untuk membantu karyawan agar dapat berpikir secara kreatif, yakni ada idea vending, kemudian ada listening, dan yang terakhir ada idea attribution. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami. Semoga yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika dari kami ada kurangnya, mohon dimaafkan. Semangat terus dalam menjalani hidup dan istiqomah dalam melakukan kebaikan. Semangat berpuasa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.